Shalom Bapak Ibu, anak-anak dan saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, meskipun dalam segala keterbatasan, kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Minggu hari ini kita masih beribadah dalam keluarga kita masing-masing. Kita berharap wabah virus corona ini segera dapat ditanggulangi, sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Marilah kita bangkit berdiri untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan kidung jemaat 1, bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai dan menguduskan ibadah kita pada minggu hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, minggu hari ini kita akan menghayati tema
percaya dan bersaksi. Melalui tema ini, kita diajak untuk percaya akan kebangkitan Kristus dan menjadi saksi cinta kasih-Nya bagi sesama dan dunia. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Jemaat yang terkasih, marilah kita memeriksa diri kita sendiri dan memohon pengampunan melalui doa secara pribadi. Karena pada kenyataan seringkali kita masih hidup menuruti keinginan daging. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah doa pertobatan kami, ya Allah. Kiranya Engkau mengampuni kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup dalam anugerah pertobatan, sebagaimana sabdanya yang tertulis dalam surat Kolose pasalnya yang pertama, ayat 13 dan 14 yang demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua, Ku heran Allah mau memberi. menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menolong dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Allah yang mengasihi kehidupan manusia, Allah yang mengasihi dunia, dan Allah yang mengasihi kami semua. Dengan bukti yang nyata, melalui karya Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menderita sengsara, mati di kayu salib, dan Engkau bangkitkan pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan dan memulihkan manusia dan dunia ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenung-renungkan kesaksian sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua, sehingga melalui kesaksian sabda Tuhan ini, kami semua boleh diingatkan akan cinta kasih Tuhan. Kami semua beroleh kekuatan, kami semua beroleh penghiburan, dan kami semua ya Allah, hidup menurut cinta, kasih, dan jalan Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menuntun kami, sehingga kami boleh mengerti sabda Tuhan, terlebih boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Namun demikian saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31 yang demikian sabdanya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kiranya kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, minggu hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Walaupun kita masih dalam suasana penuh dengan keprihatinan, karena sampai saat ini kita belum bisa menjalankan aktivitas dan peribadatan kita seperti sedia kala dan harus di rumah kita masing-masing. Namun demikian, marilah kita tetap bersemangat, bersyukur karena Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, minggu hari ini bersama-sama kita merayakan Minggu Paskah yang kedua. Dan di Minggu Paskah yang kedua ini, tema dari sabda Tuhan ialah percaya dan bersaksi.
percaya dan bersaksi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca perikop ini secara lengkap dari ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-31, perikop ini menceritakan seorang tokoh, yaitu salah satu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Ketika kita mendengar nama Thomas, maka di dalam benak kita kemudian terpikirkan Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Memang benar Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika para murid yang lain menceritakan tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus kepada Thomas, Thomas kemudian tidak begitu saja percaya. Dia membutuhkan bukti. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Thomas tidak percaya atau belum percaya pada kebangkitan Yesus gurunya? Apakah memang Thomas ini kurang iman, atau apakah Thomas ini kurang mengikuti Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, atau ada hal yang lain yang membuat Thomas kemudian kurang percaya terhadap berita yang disampaikan oleh para murid-murid yang lain? Ada begitu banyak penafsiran Bapak Ibu Saudara-saudara, dan salah satu penafsiran yang berkembang adalah nampaknya Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang mempunyai rasionalitas yang tinggi. Thomas tidak mudah percaya terhadap hal-hal yang di luar nalar atau logika manusia. Masa iya seorang yang sudah mati, sudah dikuburkan, bangkit lagi? Nampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam diri Thomas, ya tidak mudah untuk percaya karena Thomas mempunyai penalaran dan logika yang tinggi. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Yesus hadir dan menjumpai Thomas di hadapan para murid yang lain. Menarik untuk kita simak, ketika pintu-pintu ditutup, para murid yang lain menceritakan kebangkitan Yesus gurunya, dan Thomas tidak percaya atau belum percaya. Yesus seketika itu hadir dan menyapa para murid, "Salam bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Cucukkanlah, taruhkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pada titik ini Yesus mengubah Thomas. Thomas yang tadinya sangat rasional, Thomas yang tadinya sangat mengedepankan logika ataupun nalar manusia, dijumpai oleh Yesus, dan Yesus berkata untuk mencucukkan tangannya pada tangan dan lambung Yesus. Perjumpaan ini menjadikan Thomas kemudian berubah dan mengalami transformasi diri. Tanpa banyak alasan, tanpa banyak perkataan, Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ini mengindikasikan bahwa Thomas mengakui keilahian Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebangkitan Yesus mengubah sikap hidup Thomas yang tadinya sangat mengedepankan rasionalitas, logika dan nalar manusia, diubah untuk mengedepankan iman
yang hidup, iman yang tumbuh kepada Kristus. Saat ini di dalam kehidupan kita merasakan situasi, kondisi yang juga masih memprihatinkan. Dalam kehidupan kita yang saat ini merasakan atau mengalami virus corona ini, kemudian menjadikan kita seringkali seperti Thomas yang mengedepankan rasionalitas, yang mengedepankan logika, yang mengedepankan nalar manusia saja. Sehingga seolah-olah semua tertutup, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan belum bangkit, Tuhan belum memberikan pengharapan kepada kita. Karena apa? Yang ada di dalam diri kita dan yang kita pikirkan adalah hal-hal yang hanya rasionalitas logika manusia. Aduh, sekarang di Jogja penularannya sudah 61 yang positif. Aduh, PDP-nya sudah semakin banyak. Aduh, ODP-nya sudah semakin banyak. Aduh, rumah sakit sudah penuh dan lain sebagainya. Dan kemudian menjadikan kita sangat takut. Dan pada akhirnya kita tidak mempunyai pengharapan akan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaca dari sikap Thomas ini, memang betul kita diberikan akal budi, kita diberikan nalar, kita diberikan rasionalitas, logika. Namun demikian itu bukanlah satu-satunya yang harus kita kedepankan. Tetapi justru logika, rasionalitas, akal budi kita juga harus didasari iman kita kepada Kristus yang bangkit. Kalau yang ada di hadapan kita hanya rasionalitas, seperti 3 jari saya ini, yang kita tutupkan di depan mata kita, maka yang ada di depan kita hanyalah gelap. Tetapi jika rasionalitas kita juga imbangi dengan iman kita, maka kita akan melihat di sekeliling kita dan kita akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Di tengah situasi yang belum menentu ini, di tengah krisis dan di tengah situasi yang tidak mudah karena virus corona maupun dampak ekonomi dari virus corona ini, marilah kita diajak untuk tidak hanya mengandalkan logika manusia saja, tetapi kita juga diajak justru semakin diingatkan untuk percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan. Mungkin saja kemudian menjadi tidak masuk akal, tidak rasional, kemudian tidak masuk di angan-angan kita, tapi justru saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, segala pengetahuan, segala akal budi, segala nalar manusia harus juga didasarkan pada iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita akan senantiasa percaya, bersandar, bersemangat menjalani kehidupan meskipun di tengah-tengah keterbatasan kita. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan yang menghantui kita, tetapi semangat dan terus berjuang untuk melangkah melewati masa-masa sulit ini. Kita juga diingatkan untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Percaya dan bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah Kristus yang bangkit juga kita wartakan bagi orang-orang di sekitar kita dengan memberikan semangat pengharapan kepada mereka dan juga bantuan yang secara nyata bagi orang-orang yang membutuhkan. Tidak semua peristiwa hidup dapat kita mengerti dengan pikiran kita yang terbatas ini. Namun jika kita mengakui Kristus adalah Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan dengan hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Biarlah Tuhan memasuki hidup dan hati kita, serta berkarya bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk terus melewati
setiap situasi kondisi yang sulit dengan terus berharap dan bersandar kepadanya. Selamat untuk terus percaya dan menyandarkan kehidupan kita kepada Allah, Sang Empunya kehidupan. Dan selamat mewartakan cinta kasih-Nya, kebangkitannya bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menaburkan firman bagi kami semua. Seringkali kami seperti Thomas ya Tuhan, yang hanya mengandalkan rasionalitas, mengandalkan akal budi, mengandalkan nalar saja, sehingga kami penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, bahkan tidak percaya akan kebangkitan dan penyertaan-Mu, sama seperti Thomas yang belum percaya akan kebangkitan-Mu. Saat ini Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa setiap akal, setiap pikiran, setiap nalar kami juga harus didasarkan pada iman kami kepadamu. Sehingga di tengah-tengah situasi kami yang tidak mudah ini Tuhan, kami tidak terbelenggu akan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kami boleh melihat penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berkatilah kami, sertailah kami, dan juga tuntunlah setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami berani melewati setiap pergumulan ini. Tuhan, kami saat ini juga bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin kami yang saat ini bahu-membahu berjuang untuk menanggulangi dampak dari virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan itu boleh menjadikan kami semua merasakan aman dan merasakan damai. Oleh karena itu setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya itu boleh Tuhan berkati, sehingga dampak dari virus corona ini boleh juga segera tertanggulangi. Kami juga berdoa untuk Badan Kesehatan Dunia dan para ahli kesehatan, kiranya juga boleh menghasilkan vaksin untuk menanggulangi virus corona ini. Para tenaga medis yang berjuang, berjibaku di rumah sakit, di puskesmas ataupun di poliklinik, Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga keselamatan bagi mereka yang sedang berjuang untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di GKJ Demak Ijo dan jemaat Tuhan di gereja-gereja lain. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai kami semua, sehingga kami boleh terbebas dari virus corona ini, senantiasa merasakan kesehatan, kekuatan yang daripadamu saja. Dan kami juga boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan penuh syukur hanya kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus corona. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesehatan, pemulihan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali dipulihkan, sehat, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Juga bagi saudara-saudara kami yang terdampak di bidang ekonomi karena virus corona ini, Tuhan juga memberkati, menolong, sehingga mereka boleh melewati masa sulit ini dengan terus berharap, bersandar hanya kepadamu. Berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga di tengah situasi yang sulit ini, saudara-saudara kami ini boleh juga menghasilkan suatu yang itu menjadi jalan berkat
bagi keluarga dan kehidupannya. Akhirnya kami menyerahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Doa syukur syafaat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan yang kita dasari dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan kita pada minggu hari ini akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu dapat mengaturkan ke gereja dengan dimasukkan dalam kotak yang telah disediakan di gereja pada setiap hari kerja. Atau Bapak Ibu juga dapat mengaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Demak Ijo. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari persembahan ini kita bawa dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan yang mulia, kami kembali lagi menghadap-Mu ya Bapa untuk mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan terima dan berkati sehingga layak di hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang dijalankan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, kita dipanggil untuk senantiasa memperteguh iman kita kepada Kristus yang bangkit dan diutus untuk bersaksi, mewartakan cinta kasih dan keteladanan Kristus bagi dunia dan sesama. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 427, bait pertama dan kedua. Kusuka menuturkan. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Senantiasalah memperteguh iman kita kepada Kristus yang bangkit, dan terimalah panggilan Tuhan untuk bersaksi mewartakan cinta kasih-Nya. Sekarang angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Allah Bapa di dalam pengorbanan dan keteladanan Tuhan Yesus Kristus memberkati dan memperbaharui hidup saudara. Dan oleh karena cinta kasih Roh Kudus, saudara dimampukan untuk terus berjuang hidup di dalam kasih dan keteladanannya. Amin. Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ibadah telah selesai. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 410, bait pertama. Tenanglah kini hatiku.